Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita yang hebat. Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan bersama. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah, ku menyembah Yesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kau berikan kemenangan itu bagi kami. Setiap langkah kami, Kau beserta kami. Kau beri kemenangan, Kau beri kemenangan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kau berdiam diri. Sembah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Oh narararase, hinata barala barasigire. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau nyata dalam hidup kami, Kau nyata dalam hidup kami. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Tuhan. Shikinana marasikire, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Oh nanarasikinana marala baralarasi. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Shikinana barasigire, shikinana rasikinana barabarasu. Jangan kau terburu-buru di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat-Nya, nikmati. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
sembah yang meriah buat Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, tiada yang mengalahkan-Mu Tuhan. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan ibadah raya Minggu New Normal secara offline di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari 60 Surabaya, setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Untuk hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, ibadah disertai dengan perjamuan suci. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Dan jemaat dapat mempersiapkan perjamuan suci secara mandiri. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui online. Kami percaya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Perlindungan daripada Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami dalam keadaan baik, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami sakit Tuhan, biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami yang sedang mengalami masalah ekonomi, biarlah anugerah dan berkat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Karena kita percaya meskipun PPKM ya kurang 1 minggu lagi, tetap Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Jaga kesehatan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup dan makan yang enak. Seperti biasa saya katakan Bapak Ibu. Juga untuk tetap memakai masker ya supaya Bapak Ibu dapat bersukacita dan terhindar dari yang adanya virus. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang sedang terjangkit virus juga saya berdoa supaya Tuhan lekas sembuhkan. Ya, dan saya percaya bahwa rancangannya di atas rancangan kita, jalannya di atas jalan kita. Amin. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu kemarin saya membahas mengenai ciri-ciri orang berintegritas. Hari ini dengan sederhana saya akan membawakan firman dengan tema membangun integritas. Nah, saya akan kembali ke fondasi awal, basic sederhana tentang membangun Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah integritas perlu dibangun? Apakah integritas itu datang secara sendirinya atau perlu kita bangun? Saya percaya bahwa integritas perlu kita bangun. Dan apabila kita tidak membangun, ada pendeta mengatakan seperti ini, segala sesuatu yang dibiarkan saja akan rusak. Ya, contoh kita beli rumah yang besar baru, tidak pernah ditempati selama bertahun-tahun, cepat atau lambat rumah itu akan rusak. Sama dengan elektronik meskipun baru tidak pernah tersentuh sama sekali, tapi segala sesuatu yang dibiarkan akan rusak. Karena itu kita harus memakai, karena itu kita harus membangun, rumah tangga juga kita bangun, saya udah pernah sampaikan. Nah, integritas bagaimana? Apakah perlu kita bangun? Justru integritas kita bangun secara konsisten
dan secara teguh. Nah, karena itu saya akan ulangi sedikit apa itu integritas. Kalau Bapak Ibu search di Google apa itu integritas, maka akan keluar seperti ini. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Sampai situ dulu. Ya, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Konsistensi akan apa dan keteguhan akan apa? Dikatakan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Karena itu Bapak Ibu, integritas sesuai dengan keyakinan, kepercayaan, dan nilai-nilai kekristenan. Maka kalau kita konsisten dan teguh dan tidak tergoyahkan dengan yakin, maka itu akan menjadi integritas dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan lanjutkan dulu, yaitu di Mazmur 24 ayat 35. Ini adalah ayat emas 1 tahun dari pusat. Dikatakan seperti ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dikatakan adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Bukankah yang berwarna kuning itu adalah ciri-ciri orang yang berintegritas? Nah, tetapi saya mau membahas yang atasnya. Dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus. Artinya kalau ada kata naik di sana, ada berdiri di sana, berarti ada effort yang harus kita keluarkan. Perhatikan, hanya orang yang berintegritaslah, sesuai teks ini dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan sebagainya. Berarti orang yang berintegritaslah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Tapi ingat, bukan berarti orang yang berintegritas langsung berada di atas gunung Tuhan. Ada effort yang harus kita keluarkan. Kita harus naik terlebih dahulu. Artinya apa? Kita harus membangun integritas kita. Ya, karena itu saya kasih kemarin di saat saya membawakan firman pertama kali, minggu kedua tiba-tiba full time ya Yusa sama Kak Kris ngobrol. Ya, karena saya mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa integritas tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ya, lalu mereka bertanya dan saya juga sempat berpikir, kalau integritas tidak ada hubungannya dengan keselamatan, buat apa kita berintegritas? Nah, lalu keluarlah ayat yang dikatakan bahwa hal kerajaan sorga bukan masalah makanan dan minuman, tetapi masalah kebenaran dan sebagainya. Lalu di saat saya belajar kebenaran firman lagi, kebenaran yang ditulis di sana bukan kebenaran dari kita, tapi kebenaran dari Kristus. Karena setiap orang di dunia ini tidak bisa hidup benar. Ya, tetapi kebenaran itu diberikan kepada kita, karena itu dinamakan kasih karunia. Jadi saya kasih perbedaan apa hubungannya integritas dan keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah apa yang sudah Yesus lakukan untuk setiap kita. Sekali lagi, keselamatan adalah apa yang sudah Yesus lakukan untuk setiap kita. Karena itu kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Keselamatan kita terima secara cuma-cuma. Kita imani secara cuma-cuma. Kita mengatakan bahwa aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa Yesus sudah menebus saya. Aku percaya bahwa kebenaran Yesus berada dalam kehidupan saya. Kekudusan Yesus berada dalam kehidupan saya. Karena aku berharga di mata Tuhan. Maka keselamatan itu kita peroleh. Lalu apa hubungannya dengan integritas? Perhatikan. Integritas adalah apa yang kita akan lakukan karena kita sudah menerima keselamatan daripada Yesus. Jadi integritas bukan supaya kita selamat, tetapi justru karena kita selamat maka kita berintegritas. Karena itu dikatakan Bapak Ibu, definisi integritas adalah memegang nilai-nilai luhur, memegang nilai-nilai keyakinan, memegang nilai-nilai kepercayaan. Jadi sampai sini jelas Bapak Ibu bahwa orang yang berintegritas belum tentu selamat. Saya mau beritahu. Orang yang berintegritas belum tentu selamat. Tetapi seharusnya orang yang menerima keselamatan pasti berintegritas. Kenapa? Karena nilai-nilai firman Tuhan berada dalam kehidupannya. Nah karena itu Bapak Ibu saya tulis di sini Bapak Ibu bahwa apa yang kita percayai
menentukan siapa diri kita. Oke, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini menentukan siapa diri kita. Siapa diri kita menentukan integritas apa yang akan kita bangun. Saya kasih contoh sederhana, saya dan papa saya, Bapak Gembala, Pak Yohanes Gunawan. Ya, kebanyakan di saat saya ketemu dengan teman dari papa saya lalu saya ngobrol atau mungkin saya pernah khotbah di suatu tempat yang di sana ada kenal dengan papa saya, selalu mengatakan seperti ini, kamu mirip Paul ambil papamu. Ya, dari cara kamu ngomong, dari cara khotbah dan sebagainya mirip Paul dengan papa kamu. Kenapa seperti itu? Satu, saya pastikan karena saya adalah anaknya. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Karena itu apa yang saya percayai, karena saya percaya bahwa saya adalah anak kandung dari papa saya, maka saya mirip. Ya, identitas saya adalah mirip dengan papa saya. Saya anak dari Bapak Yohanes Gunawan. Lalu hari demi hari, waktu demi waktu, Bapak Ibu, tahun demi tahun, saya dilatih oleh papa saya. Dilatih bukan hanya secara frontal, tetapi secara alami. Ya, nilai dari papa saya yang paling kelihatan adalah ramah. Tidak sombong, ramah. Nah, ramah maksudnya bagaimana? Sederhana, ya, tukang satpam disapa. Tukang parkir kadang sama papa saya dipanggil, ini bos, mari bos ya kan. Tukang parkir lo dipanggil bos ya. Lalu kalau kita pergi beli minuman, entah itu contoh saja di merek di Chat Time yang lagi terkenal ya, nomor 128, Bapak Yosua ya. Yang kita lakukan biasanya kita ambil sedotan, sudah kita keluar. Tapi papa saya tidak akan pernah lupa mengatakan terima kasih. Ya, dia ambil oleh mbaknya nomor 123 Pak Gunawan, diambil. Makasih ya mbak, makasih ya pak. Kita selalu ucapkan terima kasih dan tidak sengaja bahwa itu menjadi nilai dalam kehidupan saya. Akhirnya kepada siapapun saya ucapkan terima kasih. Ya, thank you ya, terima kasih ya, thank you ya. Meskipun saya tahu itu kewajibannya, tapi saya akan katakan terima kasih. Kenapa? Karena itu sudah menjadi nilai dalam kehidupan saya. Contoh yang lain, papa saya orangnya pantang menyerah, mau belajar. Lalu katakan seperti ini, selalu katakan bisa, semua pasti bisa. Nah, pertama kali saya menerima statement itu, saya menolak Bapak Ibu. Ya, karena saya manusia, saya merasa bahwa saya manusia, saya terbatas. Saya nggak bisa semuanya. Tapi papa saya selalu mengatakan, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Sampai diteguhkan oleh salah satu guru olahraga. Kenapa kamu tidak bisa? Karena kata tidak bisa. Sejak itu saya mengurangi kata tidak bisa. Saya katakan, aku bisa, dan memang bisa. Ya, meskipun tidak tertalent di sana, karena talenta sesuatu yang kita asal benar-benar, meskipun kita tidak khusus kepada, tapi saya bisa. Ya, papa saya bilang segala sesuatu yang bisa dilihat pasti bisa dipelajari. Ya, pertanyaannya mau belajar atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena apa yang saya percaya bahwa saya anaknya papa saya tahu bahwa papa saya selalu berikan yang terbaik buat saya. Lalu apa nilai-nilai yang papa berikan tertanam dalam diri saya. Nah, demikianlah juga dengan integritas kepada Kristus. Ya, siapa diri kita? Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku. Tuhan berkata bahwa engkau adalah anak-anakku. Maka sebenarnya integritas nilai-nilai rohani, nilai-nilai kekristenan itu tertanam dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dalam 1 Petrus 15 ayat 16 mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Pertanyaannya, kita tidak bisa kudus seperti Dia. Halo, kita manusia berdosa. Kita lahir pun kita sudah berdosa Bapak Ibu. Tetapi firman Allah berkata apa? Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita hidup kudus bukan karena, tetapi bukan karena supaya kita diberkati, tapi karena Tuhanlah yang memilih kita. Nah, karena itu ada 2 poin sederhana yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita membangun integritas Kristus dalam hidup
kita. Yang pertama, sadarlah siapa diri kita. Kita kembali ke basic, ke fondasi awal, yaitu berbicara mengenai identitas. Ya, kalau kita mau membangun integritas kita harus tahu dulu siapa diri kita. Kita adalah manusia berdosa, kita adalah manusia yang gak berharga, kita yang harus menerima murka Allah. Sebenarnya seperti itu, tapi perhatikan. Ya, nah Yohanes 15 ayat yang 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah perhatikan dikatakan tetapi akulah yang memilih kamu. Orang yang berani dan berhasil saya katakan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dipilih oleh Tuhan. Ya, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Sama-sama kata menetapkan. Nah menetapkan kita supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Artinya apa? Supaya kamu pergi membawa integritas Kristus ini. Dan integritas Kristus ini tinggal dalam kehidupan kita. Saya bisa artikan seperti itu. Karena buah adalah bisa dinikmati oleh orang lain. Sedangkan integritas kita juga bisa dilihat oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Nah ini penting Bapak Ibu, kita mengenal siapa diri kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan siapa diri kita. Kita berharga di mata Tuhan. Ya kan, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita adalah orang yang beruntung dan sebagainya. Banyak hal Bapak Ibu. Nah kita harus tahu siapa diri kita. Di saat kita tahu siapa diri kita. Dulunya seperti apa, sekarang setelah kita menerima Kristus menjadi seperti apa. Kita dapat membangun integritas Kristen dalam kehidupan kita. Rick Warren mengatakan seperti ini. You discover your identity and purpose to a relationship with Christ. Engkau dapat mengetahui identitasmu dan tujuanmu melalui hubungan bersama Yesus. Untuk mengetahui siapa identitasmu, engkau harus bangun hubungan dulu terhadap Yesus. Bukan berarti kita baca Alkitab lalu kita berkata bahwa identitas kita, aku adalah anak Allah. Belum tentu, karena Yesus adalah pribadi. Sekali lagi katakan, Yesus adalah pribadi. Bukan di saat kita menyanyikan pujian katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bukan detik itu juga lalu kita tiba-tiba mengatakan bahwa identitasku adalah anak Allah. Bukan. Saya mau beritahu pujian hanyalah sebuah lagu. Tapi pujian di saat kita memberikan nilai terhadap pujian itu. Perhatikan, di saat kita memberikan nilai kepada pujian itu lalu kita mengoreksi diri kita. Maka pujian itu menjadi firman dalam kehidupan kita. Ya. Nah Bapak Ibu saya kasih contoh sederhana yang pernah saya sampaikan sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ya, uang 100.000 itu bukan uang, itu kertas saya mau beritahu. Itu kertas, tetapi karena Bank Indonesia memberikan nilai terhadap uang itu maka uang itu menjadi berharga. Halo, sama dengan kita. Ya, kita manusia yang tidak berharga. Tetapi karena Tuhan mati di atas kayu salib. Lalu dia memberikan nyawanya kita ditebus bukan dengan barang yang fana melainkan dengan darah yang mahal. Maka identitas kita menjadi berharga. Bukan karena siapa diri kita, tapi karena siapa yang memberikan nilai dalam kehidupan kita. Nah Yesus adalah anak satu-satunya aja mati di atas kayu salib untuk kita. Berarti kita adalah anak-anak yang paling berharga. Kita adalah manusia yang paling berharga. Ya Bapak Ibu, karena itu untuk membangun, untuk mengetahui identitas kita dan tujuan hidup kita harus membangun hubungan dengan Kristus. Lalu saya temukan Bapak Ibu, your integrity is your true identity. Integritasmu adalah identitasmu sesungguhnya. Orang gak akan pernah bisa melihat identitasmu. Ya, orang mungkin akan melihat buahmu atau integritasmu. Tetapi melalui integritasmu orang akan tahu siapa dirimu. Ya, jarang sekali orang mengatakan bahwa banyak orang mengatakan bahwa kamu ini kok hebat, gimana caranya dan sebagainya. Ya, padahal yang harus dinilai adalah integritasnya. Tetapi orang mengatakan apa? Kamu anak Tuhan ya dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu, your integrity is your true identity. Ya, nah Bapak Ibu yang kedua. Ya, saya cepat aja. Bagaimana kita membangun integritas Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, sadarlah siapa diri kita, identitas kita. Yang kedua adalah sadarlah siapa yang ada di dalam kita.
Nah saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kenal siapa Yesus itu? Siapakah yang menyelamatkan kita? Kita selalu katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita selalu katakan terima kasih Tuhan. Nah pertanyaannya apakah itu hanyalah lagu yang kita ucapkan? Atau memang itu keluar dari hati kita? Pak Gembala di saat selalu menyanyikan siapakah aku ini Tuhan. Dimanapun kapanpun dia selalu menangis. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Tuhan. Filipi 2 ayat 5 mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita tahu pikiran dan perasaan Kristus Yesus kalau kita tidak mengenalnya? Ya, kita harus mengenalnya sehingga kita tahu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sama seperti Ayub, pada saat Ayub diberkati, ingat engkau diberkati bukan berarti engkau mengenal Yesus. Ya, di saat engkau menghadapi cobaan, engkau bukan berarti engkau mengenal Yesus. Perhatikan karena apa di Ayub 42 ayat 5, Ayub mengatakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada pengenalan yang lebih. Ya, ada relationship yang lebih di saat selesai semuanya dia berkata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang pada engkau. Kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal pertama pada saat Tuhan berkata kepada iblis yang akan mencobai Ayub Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkata lihatlah hambaku ini. Ya saleh, dia tidak akan meninggalkan aku dan sebagainya. Tetapi di ayat 42 ayat 5 dia baru berkata hanya dari kata orang saja aku mendengar. Bapak Ibu saya mau koreksi, yuk kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita pribadi hanya dari kata pendeta saja kita mendengar tentang Yesus? Apakah dari orang terdekat saja kita mendengar tentang Yesus? Ya, apakah kita sudah melihat? Apakah kita sudah mengenal? Apakah kita sudah merasakan kasih Yesus? Ya, satu lagi Ibrani 8 ayat 8 sampai 9. Ayat sampai 10. Ini adalah kisah mengenai bangsa Israel. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia, udah melihat mujizat Tuhan tetap tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak engkau, menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesungguhnya waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, aku akan menurut hukumku dalam akal budimu. Akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menurut hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Bapak Ibu kalau kita berkata bahwa biarlah hidupku bersama menurut pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengenal pribadinya. Kita harus tahu siapa yang ada dalam kita ini. Siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus. Nah saya kasih sederhana, saya membaca sangat bagus sekali. Nah Bapak Ibu yang di rumah yang sedang melihat Blessing Night ini, ayo ikut jawab. Saya kasih waktu Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun hubungan dengan Yesus. Pasti saya yakin Bapak Ibu berkata berdoa. Saya yakin Bapak Ibu berkata membaca firman Tuhan. Ke gereja, ya, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. It's good, itu bagus, luar biasa. Ya, memperhatikan kepada orang-orang yang miskin, ya, membangun, menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bagus, semuanya benar Bapak Ibu. Tapi saya saya simpelkan. Bagaimana cara membangun hubungan dengan Yesus? Yaitu harus dengan sengaja. Saya tidak pernah menemui, kenapa kamu berdoa? Oh aku gak sengaja berdoa. Kamu kenapa kok firman Tuhan? Wah aku gak sengaja baca firman Tuhan. Bapak Ibu kita harus sengaja. Sama-sama katakan sengaja. Ya sekali lagi dari hati keluar lewat mulut saya gak mendengarkan Bapak Ibu. Tetapi saya yakin ya katakan sengaja. Memang berdoa dengan sengaja. Ambil waktu khusus untuk berdoa. Membaca firman Tuhan dengan sengaja. Ya, ke gereja dengan apa? Dengan sengaja. Enggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba ujuk-ujuk ya kan. Wah enggak sengaja mau ke TP tiba-tiba ke gereja. Harus dengan sengaja. Bapak Ibu harus menabur dengan sengaja.
Seharusnya di masa-masa pandemi COVID-19, sekarang masih PPKM banyak yang WFH. Harusnya membangun hubungan dengan Yesus jauh lebih mudah apabila disengaja. Ya, saya baca di Instagram, ya pertama kali slide pertama cukup menyenangkan. Slide kedua saya miris Bapak Ibu. Dikatakan sejak pandemi COVID-19, orang-orang Kristen yang beribadah di rumah, ya yang beribadah secara online 3 bulan pertama, ya kerohaniannya naik 60-70%. Keren gak? Keren Bapak Ibu. Ya sukacita, waduh berarti Tuhan tidak dibatasi. Tapi saya mau beritahu, setelah 3 bulan sampai detik ini, kerohanian orang percaya ya pada saat COVID-19 sudah menjadi biasa, hanya di bawah 5%. Kenapa? Karena orang udah mulai males. Orang merasa, oh COVID mah udah biasa, ibadah online mah udah biasa. Ya, wah udah biasa, santai aja dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau engkau memang harus beribadah secara online, ya engkau harus lakukan dengan sengaja. Halo, ya bukan TV ditayangkan, terus bye, ingat kembali integritas, hati, pikiran, ucapan, tindakan harus sama. Ya sama-sama katakan sengaja. Ya sekali lagi katakan sengaja. Nah, ya the more I know you. Sebenarnya kalau kita katakan the more I know you, the more I love you. Kalau semakin kita tahu tentang firman Tuhan, sebenarnya semakin kita mengasihi Tuhan. Halo, ya semakin kita taat kepada Tuhan. Katanya kalau ibadah online belum mandi, terserah yang penting hatinya. Tapi biasanya kalau belum mandi, hatinya pasti belum siap juga. Ngantuk pasti. Ya kemarin saya lihat di statusnya teman saya. Persiapan minggu pertama, pergi supermarket Bapak Ibu. Ya udah ada teh, udah ada wine, udah ada makanan kompiang, udah makanan untuk perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu mau perjamuan kudus atau perjamuan kasih? Kan gitu. Ya cukup aja dikatakan cracker dan teh, udah selesai. Ya kan? Wah enggak Bapak Ibu mentang-mentang perjamuan kasih ibadah belum waktunya perjamuan kudus. Mentang-mentang perjamuan kudus belum waktunya perjamuan kudus. Gembala belum suruh angkat roti. Ya roti belum diangkat, roti sudah dimakan Bapak Ibu. Ya wah Bapak Ibu. Ya kan, yuk integritas. Ya di mana-mana sama. Jujur, kita taat Bapak Ibu. Salah satu integritas itu taat loh. The more, John Piper mengatakan seperti ini, the more of God's word you know and love, the more of God's spirit you will experience. Semakin firman, semakin kita mengenal firman dan semakin kita merasakan kasih akan firman Tuhan, semakin banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya akhiri dengan satu ayat Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hanya damai sejahtera Allah saja yang dapat memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, yuk mengenallah Tuhan. Ya, ini David T. Freeman saya barusan dapatkan juga. Bagus Bapak Ibu. The more you know, the more you realize how much you don't know. Semakin engkau tahu, semakin engkau sadar seberapa banyak engkau tidak tahu. Tapi the less you know, the more you think you know. Ya, semakin sedikit engkau tahu, semakin engkau punya pikiran bahwa aku tahu segalanya. Karena itu orang yang memiliki pengetahuan yang banyak, biasanya dia tidak sombong. Karena dia merasa bahwa dia tidak tahu segalanya. Tetapi orang yang tidak memiliki pengetahuan banyak yang sombong. Kenapa? Karena dia pikir dia udah tahu semuanya. Ya, ini asik Bapak Ibu saya baca. The more you know, the more you realize how much you don't know. Kalau kita berkata kita orang yang rajin baca Alkitab, orang yang menggali firman Tuhan, dia semakin paham mengenai firman Tuhan, dia semakin sadar, semakin kecil dia dan semakin berharganya dia dan dia semakin sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi orang yang jarang baca Alkitab, wah udah sombong banget, udah kayak di bawah stripnya Tuhan Yesus, pernah temui orang kayak gitu. Ya Bapak Ibu, karena itu yuk Bapak Ibu, isi firman Tuhan. Ya saya akhiri sebagai ayat emas dari identitas Bapak Ibu. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudusnya? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang berintegritas. Perhatikan, Bapak Ibu semuanya yang berintegritas adalah orang yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Quotes terakhir dari John C. Maxwell mengenai integritas. Banyak orang berhasil, banyak orang sukses sejenak, hanya sebentar saja karena apa yang mereka tahu. Ya, beberapa orang sukses sementara. Ya, karena apa yang mereka lakukan. Tapi perhatikan, tetapi segelintir orang yang berhasil selamanya karena jati diri mereka yang sesungguhnya. Ya, saya berdoa biarlah tahun 2021 ini, meskipun kita baru di bulan Februari, menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang kokoh dengan konsisten membangun kehidupan kita. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, dan saya percaya berkat Tuhan, keadilan Tuhan akan ditegakkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Hari ini kami dapat belajar sederhana Tuhan. Kami mau mengambil sebuah keputusan bahwa kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau dengan sengaja mengenal Engkau. Kami berkomitmen, kami berketetapan hati untuk sengaja mengenal siapa Engkau Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GP Keluarga All Blessing yang mungkin sedang sakit. Biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Mama juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin sedang mengalami masalah ekonomi, perusahaannya yang sedang goyang Tuhan, tokonya yang mungkin sedang sepi Tuhan. Mama berdoa biarlah berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Mama juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga, ketidakakuran yang terjadi antara orang tua dengan anak atau dengan pasangan. Mama berdoa biarlah kasih-Mu selalu ada dalam rumah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman. Bapak Ibu Tuhan, kita akan akhiri ibadah. Angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang baik menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.